Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah Baik. sehat. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Ini saya presentasi dulu ya. Baik, Pak. Abdul, Hadir. Amanda, Hadir. Purul, Hadir, Pak. Dita, Hadir. Nadia, Hadir, Pak. Narendra, Hadir, Pak. Nia, Hadir. Linda, Hadir, Pak. Zahra. Hadir, Pak. Berarti sudah ada semua ya. Itu kemarin kita sudah membahas mengenai cerpen. Nah, di sini ada masih ingat apa itu cerpen? Teks cerita yang berisi ya sekali duduk. Nah, di situ struktur dari cerpen, ada yang masih ingat? Ada orientasi, Betul. komplikasi, Betul. resolusi, kode. Lalu di cerpen itu ada unsur membangun cerpen. Nah, di dalam unsur tersebut ada dua, apa aja? Unsur intrinsik dan ekstrinsik. Lalu di intrinsik itu ada apa aja? Ada tokoh, alur, tema, amanat, Lalu di ekstrinsik ada apa? sudut-sudut Ekstrinsik. ekstrinsik dari luar, Unsur biografi penulis, Pak. Nah, benar. bukan penulis, Lalu apa lagi? Sosial. sosial, Ya, benar. lingkungan tempat lingkungan penulis berada. Nah, setelah itu kita kemarin juga membahas mengenai kaidah bahasaan cerpen. Itu apa aja? Menggunakan majas, Pak. Nah, benar. Lalu menggunakan apa lagi? Kalimat. Kalimat. Iya, tadi. Ya, menggunakan kalimat itu. Lalu ada kalimat lampu dan sebagainya. Nah, karena kita sudah membahas mengenai itu kemarin, dan kita pun kemarin juga sudah mengidentifikasi unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kita juga sudah mengidentifikasi mengenai kaidah kebahasaan. Nah, maka dari itu kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu menulis cerpen. Maka dari itu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah murid mampu menyusun cerpen dengan memperhatikan struktur dan unsur pembangunan cerpen. Oleh karena ini proyektor tidak bisa, saya sudah mengirimkannya ke grup kelas. Nah, untuk saat ini sebelum kita mulai menulis cerpen, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai langkah-langkah dalam menulis cerpen. Nah, langkah yang pertama menyiapkan tema. Kita tahu sendiri ya, di tema itu di sebuah cerita fiksi itu adalah sebuah fondasi utama dalam membuat cerita. Jadi ya, tema ini sangat penting. Jadi ketika kita menulis sebuah cerpen, itu yang pertama jelas kita akan menyiapkan tema. Jadi silakan bebas mau tema apa, tema percintaan atau mungkin tema persahabatan dan lain sebagainya. Selanjutnya kita menentukan jenis cerpen. Jenis cerpen itu kan ada banyak ya, ada cerpen romantis, ada cerpen drama, ada cerpen komedi dan lain sebagainya. Nah, kita itu harus fokus pada satu jenis saja. Artinya ketika kita fokusnya ke cerpen komedi, berarti ya kita harus membuat cerpen tersebut lucu. Jangan malah digabungkan dengan jenis yang lain yang akhirnya malah nanggung. Selanjutnya menentukan segmen. Nah, jadi kan cerpen itu kan ada tiga ya, ada untuk cerpen untuk anak-anak, cerpen untuk remaja, dan cerpen untuk dewasa. Nah, kalian harus memilih
salah satu. Sehingga jangan membuat sebuah cerita di mana kita menunjukkan itu untuk anak-anak, tapi malah isi ceritanya dewasa, itu sangat tidak diperbolehkan. Ya, bahasa dan isi cerita itu harus sesuai dengan usia pembaca. Lalu menentukan tokoh. Nah, sebelum kita membuat sebuah cerita, tentu saja kita harus menentukan tokohnya terlebih dahulu. Dari nama-nama tokohnya, terus karakternya seperti apa. Nah, dengan menentukan tokoh ini, sebuah cerita itu bisa menjadi lebih hidup. Lalu selanjutnya menentukan konflik. Nah, ini juga penting ya, karena ketika sebuah cerpen itu kalau tidak ada konfliknya ya jelas tidak menarik. Jadi ya kita harus memberikan sebuah konflik dalam sebuah cerpen. Nah, konflik itu dapat muncul di awal maupun di pertengahan. Tapi kalau di akhir tidak bisa ya, antara di awal maupun yang di akhir. Lalu selanjutnya menentukan penyelesaian cerita. Nah, ini juga penting ya. Penyelesaian cerita itu ending ya. Jadi kita endingnya itu bisa ada 3 ya, ada happy ending, sad ending maupun open ending. Nah, endingnya itu harus sesuai dengan alur cerita ya, karena ending itu sangat menentukan kesan dari pembaca cerpen. Jadi ini sangat penting juga. Lalu yang terakhir menentukan judul. Sebenarnya untuk menentukan judul sendiri itu tidak harus yang pertama di awal ya, di akhir pun juga bisa. Dan untuk pemilihan judul sendiri ya harus singkat dan menarik. Di sini apa ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum ada, di sini saya akan membuat kelompok. Untuk kelompoknya sendiri terdiri dari 3 orang yang terdiri dari 3 orang, berarti ada 3 kelompok. Untuk menentukan kelompoknya ya briefing saja. Silakan. 1 3. Oke. Untuk 1 yang di depan, 2 di belakang. Nah, di sini saya ada 2 LKPD, silakan kalian kerjakan. Di sini yang LKPD pertama adalah modifikasi cerpen dan LKPD yang kedua adalah melanjutkan cerpen. Nanti kalian kerjakan lalu kalian presentasikan.
Pak. Apakah udah selesai semua? Sudah, Pak. Kalau itu kita akan jatuh untuk presentasi. So, informasinya ya urut saja dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Semua Pak, apa perwakilan aja? Jangan dibaca Yang jawabannya saja. Oke. Untuk memodifikasi cerpen, kutipan cerpen dari sudut pandang orang ketiga ya Pak. Kalau dari kami itu hasil modifikasinya seperti ini. Kemarin sore, Linda, Nurul, dan Abdul menunggu di halte bus ini. Sudah hampir setengah jam, bus yang mereka tunggu tak kunjung datang juga. Satu persatu orang-orang yang menunggu bersama mereka mulai pergi. Seiring hadirnya bus yang mereka tuju. Setengah jam sudah berlalu. Bus yang mereka tuju masih saja tak kunjung tiba. Tujuan pun tersusun dan mereka masih menunggu di halte ini. Tuh Pak, terima kasih. Sudah bagus. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan klimaks teks cerpen ya teman-teman. Suasana kelas semakin hening mendadak tegang ketika kursi pengawas berdiri di nyaring. Pak Sigit yang terkenal jeli berjalan menyusuri barisan meja dengan matanya menyipit tajam. Maka sepatunya yang berada di lantai terdengar seperti detak jantung Raka yang kian kencang. Raka tetap menunduk, tangannya gemetar hebat ketika pura-pura menulis. Meskipun ia tahu 2 kolom jawaban terakhirnya masih kosong tanpa noda tinta. Ada apa di bawah sana? Tanya Pak Sigit dengan nada suara berat. Berhenti tepat di samping meja Raka. Dinda di seberang sana menahan nafas, wajahnya kini benar-benar pucat pasi. Pak Sigit membungkuk, meraih secari kertas kecil yang ditendang Raka. Raka memejamkan mata bersiap untuk tunduk tuduhan buruk yang bisa menghancurkan reputasinya. Namun di tengah ketakutan itu ada secercah ketenangan yang aneh. Ia tahu ia memegang kertas itu. Ia tidak mencuranginya sendiri. Kertas coretan siapa ini? Pak Sigit memegang kertas itu tinggi-tinggi. Seluruh mata di kelas kini tertutup pada Raka dan Dinda. Raka mendongak menatap mata Pak Sigit dan dengan keberaniannya yang baru ia temukan. Saya tidak tahu Pak, saya baru saja fokus menyelesaikan soal saya sendiri, jawabnya dengan suara stabil. Pak Sigit memperhatikan lembar jawaban Raka yang masih kosong di bagian akhir, lalu beralih menatap kertas di tangannya yang berisi jawaban penuh. Sebuah senyum tipis yang sulit diartikan muncul dari wajah pengawas sebelum ia meremas kertas itu dan memasukkan ke saku. Lanjutkan pekerjaan kalian. Waktu tinggal 5 menit lagi, ujarnya tenang, meninggalkan Raka yang akhirnya bisa menghembuskan nafas lega. Ia kehilangan nilai sempurna, tapi ia mengenalkan harga dirinya kembali. Selanjutnya untuk yang kelompok 2. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan membacakan sudut pandang orang ketiga. Jadi hasil modifikasinya, ia menunggu di halte bus itu. Hampir setengah jam, bus yang ditunggunya sudah tidak kunjung datang. Satu persatu orang yang menunggu bersamanya mulai pergi seiring hadirnya bus yang mereka tuju. Setengah jam sudah berlalu, bus yang kutuju masih saja tak berkunjung tiba. Hujan pun turun, dan ia masih menunggu di halte itu. Selanjutnya untuk melanjutkan cerpen, bel berbunyi. Raka mengumpulkan lembar jawabannya dengan perasaan campur aduk. Ia memang meninggalkan 2 soal kosong, tetapi ia merasa lebih lega karena tetap jujur. Setelah ujian selesai, Dinda
mulai pergi seiring dengan bus yang mereka tuju. Setengah jam telah berlalu, tetapi bus yang ditunggunya masih belum tiba. Hujan pun turun dan Rina masih tetap menunggu di halte itu. Selanjutnya, untuk mengisi teks cerpen yang masih numpang adalah beberapa hari kemudian hasil ujian diumumkan. Raka mendapatkan nilai 92 untuk matematika. Meski tidak sempurna, nilainya tetap termasuk tinggi. Dia sempat merasa kecewa karena takut gagal mendapatkan beasiswa. Saat sedang diam di depan papan pengumuman, Dina menghampirinya. "Makasih ya Rak, kamu sudah ngajarin aku untuk jujur," katanya Tuan. Raka hanya tersenyum kecil mendengar ucapan itu. Tak lama kemudian, Bulata mengatakan bahwa ia bangga pada sikap Raka saat ujian. Menurutnya, kejujuran lebih penting daripada nilai sempurna. Saat itu Raka sadar bahwa melakukan hal yang benar jauh lebih berarti daripada sekedar mendapatkan angka tinggi. Terima kasih. Dari jawaban semua sudah benar ya. Kalau begitu, karena semua sudah bisa menjawab dengan benar, ini bisa diselesaikan belajar berbagai hari. Tapi sebelum itu, apakah ada pertanyaan? Saya Pak, Ya. izin bertanya Bapak, untuk menulis teks cerita pendek kan kadang ada beberapa orang yang memiliki ciri khas masing-masing. Saya sedang mencari ciri khas saya agar pembaca bisa tertarik dengan teks cerita pendek yang saya buat. Seharusnya saya memperhatikan hal apa saja ya Pak? Ya, sebenarnya tadi sudah dijelaskan ya dari awal. Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita harus fokus lagi ke bagian struktur, lalu ke bagian kaidah kebahasaan dan lain sebagainya. Lalu untuk bagian minat ya, untuk bagian minat sendiri itu ya pada akhirnya dari pengalaman juga gitu. Jadi kita harus mencari referensi dari pengalaman pribadi. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah terjawab Pak, terima kasih. Baik. Sebelum menutup pada pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan memberikan PR. Kan kalian sudah kemarin sudah mengidentifikasi unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, lalu sudah mengidentifikasi kaidah kebahasaan. Lalu sekarang kalian juga sudah bisa memodifikasi cerpen, sudah bisa melanjutkan cerpen yang gembang. Maka dari itu, untuk PR-nya adalah menyusun cerpen. Nah, jadi silakan untuk kalian menyusun cerpen dengan tema bebas dan dikumpulkan minggu depan. Kalau begitu, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.